Shalom Tiberias, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita mau katakan bahwa Tuhan baik, Tuhan setia, dan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Bersama-sama di pagi hari ini kita akan mulai ibadah di sesi yang kedua. Kita mau angkat syukur yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama mengawali ibadah kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Maka dengan apa kami membalas setiap kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan, selain hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, selain pujian, sembah kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Maka mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada kesudahannya. Apapun keadaan kami percaya Engkau baik bagi kami, Tuhan yang sanggup menjaga dan memelihara setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, bersama-sama kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih. Bapa yang
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami menyembah Engkau, Allah yang ajaib, Kau Tuhan yang setia, Yesus. Oh, terima kasih kami sembah. Oh, tiada seperti-Mu, Engkau baik Tuhan, sungguh ajar Tuhan, Kau setia Bapa. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Selain hidup kami Tuhan, selain pujian sembah kami yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan Tuhan, kami adukan Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat setiap rancangan-Mu Tuhan.
Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, dengan apa kami balas kesetiaan-Mu Tuhan. Selain hidup kami untuk selalu memuliakan Yesus. Terima kasih. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku,
Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kita beri tepuk tangan pujian, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kaulah sumber kekuatan kami, hanya Tuhanlah tempat sandaran kami, dan hanya Engkaulah satu-satunya tempat jawaban doa kami. Kami menghabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap datang memuji Tuhan, yang siap bersukacita. Sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita beri salam kanan kiri, kita katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa sukacita yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kasih Setiamu sampai selama-lamanya Tuhan. Kau baik bagi setiap kami. Dan ucap syukur dalam segala keadaan kami Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan.
terbaik bagi Tuhan. Sebab kita percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Kukan terbang bersamamu Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah perintah bagi setiap kita. Kita beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu Teguh menopang ku kan aman di dalam Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Sebelum kita diberkati lebih lagi, bersama-sama kita mau saksikan video Halal Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Kita harus terus bergerak maju, bahkan kita harus menunjukkan
menunjukkan dan melakukannya sebagai sesuatu yang penting atau wajib dan kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Dengan kita intim dan akrab dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukannya. Perjalanan hidup kita juga bisa demikian. Kita bisa bahagia menjalani hidup dengan tenang. Sementara sesuatu yang tidak kita sadari sedang melawan kita. Kita tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, tidak bisa berbalik. Dengan kata lain, masalah ada di mana-mana. Ketika masalah tampaknya berada di sekeliling kita, saat itulah kita harus mengubah apapun yang menghambat kita menjadi iman kepada Tuhan Yesus. Selalu ada jalan ke depan bersama Tuhan. Tuhan Yesus melihat jalan bagi kita untuk melangkah maju. Ada dan terus ada. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan akan menopang kita. Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang akan kita hadapi. Allah ingin kita terus dan tetap memiliki pengharapan. Sekalipun masalah ada di sekeliling kita, pasti selalu ada jalan terobosan. Percaya penuh saudara sekalian, sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat jalan keluar dari jalan buntu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Video khotbah selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat kita saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini saudara, kita akan mendengar dan diberkati melalui suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara, edisi Minggu tanggal 18 Januari 2026. Dalam Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua, jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dipersiapkan untuk pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya dalam Romawi yang kedua. Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Yang pertama, melalui bisikan yang tenang. Dalam Yohanes 11 ayat 3, Mazmur 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Saat kita berdoa, cobalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Jika kita sudah fokus dalam berdoa, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku di sini. Apapun yang Engkau ingin katakan, aku mau mendengarkan. Ketika kita mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, jawabannya itu akan selaras dengan Alkitab dan membawa kedamaian. Lalu yang kedua, melalui Roh Kudus. Dalam Markus 13 ayat 11, salah satu cara paling umum Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus sangat berkuasa dan mendengarkan bimbingannya dapat melindungi kita, membimbing kita dan menuntun orang lain kepada Kristus. Mengikuti Roh Kudus akan membuat kita merasa gembira dan damai. Lalu yang ketiga, melalui Alkitab dalam Ibrani 4 ayat 12, Matius 18 ayat 19 sampai 20, kita selalu mendengar bahwa Alkitab adalah cara utama Tuhan berbicara kepada kita, dan ini benar. Alkitab adalah panduan kita untuk hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Tetapi banyak di antara kita tidak tahu bagaimana mendengarkan Tuhan melalui Alkitab. Caranya adalah dengan meminta Tuhan Yesus membuka pikiran kita dengan apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Terutama dengan kita rajin ibadah, maka kita akan banyak mendengar firman Tuhan. Dan yang keempat, melalui mimpi. Dalam Matius 1 ayat 19 sampai 21, Tuhan sering berbicara kepada kita melalui mimpi. Mimpi-mimpi ini adalah nubuatan yang akan datang. Seperti halnya pada kisah Yusuf, kita harus pelajari apakah mimpi kita itu selaras dengan Alkitab, dan boleh juga berdiskusi dengan anak-anak Tuhan yang sudah teguh imannya. Mereka bisa membantu menafsirkan mimpi kita
dan pesan apa yang ada dalam mimpi tersebut. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur kita telah mendengar suara gembala sidang, dan kita percaya setiap kita telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darni Adi Padigaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama di pagi hari ini kita mau saksikan video berikut ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang kudus, saling mengasihi, saling hormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang. Saudara sekalian ya, dan setiap hari diperjuangkan. Marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta. Ya, saling berkorban cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan. Dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga, sampai masuk ke sorga. Siapkan hati kita untuk diberkati melalui kuasa kebenaran firman Tuhan. Kembali kita menteduhkan hati dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Maka segenap hati dan segenap jiwa kami mau kembali datang Tuhan Yesus, untuk kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Teddy Lusli, Tuhan urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan siapapun setiap kami yang mendengar firman Tuhan tidak akan kembali jadi sia-sia, melainkan mengerjakan segala perkara ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita siapkan hati kita. Bagimu hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk sambut kepada firman Tuhan. Mari kita nyatakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Nyatakan, kalau ku hidup hambanya yang terkasih, dengan kasih Kristus pemerintah, dunia tak bisa menjauhkanku
kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami bisa beribadah datang kepadamu Tuhan, semua karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Semua karena karya Roh Kudus. Betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang mengaruniakan kami. Engkau yang menaruh di hati kami. Karena Engkau rindu Tuhan Yesus untuk punya hubungan yang erat dengan kami. Engkau rindu Tuhan Yesus memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau rindu Tuhan Yesus menguatkan kami. Engkau rindu Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Engkau rindu Tuhan Yesus hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan Yesus. Karena firman-Mu Tuhan Yesus kehidupan kami, kekuatan kami, keselamatan kami, damai sejahtera kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kata kalimatnya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang urapi. Sehingga apa yang Tuhan Yesus mau sampai pada setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming, tersampaikan. Firman Tuhan Yesus yang berkuasa, menyelamatkan hidup, menyembuhkan, mengubahkan, membaharui, dan membentuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami diselamatkan, kami dibenarkan. Dan dengan iman, dengan ucapan syukur, hanya oleh darah-Mu Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang menerima anugerah menjadi orang benar yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Setiap kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih juga shalom untuk jemaat Tiberias yang mengikuti live streaming di rumah. Hari ini saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan dari beberapa minggu yang lalu mengenai penguasaan diri. Minggu yang lalu penguasaan diri, hati dan pikiran, karena dari situ terpancar kehidupan. Dan hari ini kita akan belajar yaitu penguasaan diri dalam hal perkataan. Mari kita buka kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Alkitab kita memberi judul perikop dosa karena lidah. Kita baca ayat yang pertama, nanti saudara yang ada di tempat ini maupun yang di rumah baca ayat yang kedua, kita baca. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut
rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Jadi kalau saudara baca betapa pentingnya lidah kita, betapa pentingnya perkataan kita. Dan hari ini oleh kebenaran firman Tuhan Yesus, kita dinasehatkan untuk apa? Penguasaan diri dalam hal perkataan. Kenapa begitu pentingnya perkataan lidah kita? Ada 4 hal. Yang pertama, menguasai mulut atau menguasai perkataan, artinya menguasai seluruh tubuh. Mari kita lihat ayat yang kedua dari Yakobus pasal yang ketiga. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Saudara perhatikan, Yakobus bukan pakai kata kamu, Yakobus bukan pakai kata kalian. Yakobus adalah rasul yang rela martir, prajurit Kristus. Yakobus adalah rasul yang rela berkorban. Rasul yang saya percaya dipenuhi Roh Kudus dan dibaharui Roh Kudus, tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak hanya menghakimi jemaatnya, dia tidak hanya menghakimi pendengarnya atau pembaca suratnya, tetapi dia melibatkan dirinya sendiri bahwa kita, kamu dan aku, bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau orang bisa mengendalikan lidahnya, orang bisa mengendalikan perkataannya atau mulutnya, firman Tuhan katakan mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang ketiga, Yakobus diurapi Roh Kudus pakai contoh pada saat itu adalah kuda. Kenapa? Karena kuda menggambarkan kekuatan, kuda menggambarkan senjata peperangan. Karena pada zaman itu untuk perang itu belum ada tank, belum ada motor tempur, yang baru ada hanya kuda. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Jadi firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengendalikan mulutnya, orang yang mengendalikan perkataannya bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya apa? Lidah itu mempunyai, perkataan itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam hidup kita. Amsal 13 ayat yang ketiga katakan begini. Amsal pasal 13 ayat yang ketiga katakan begini. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi saudara perhatikan, antara mulut dengan nyawa ini berkaitan sangat dekat. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Amin. Artinya apa? Siapa yang bisa mengendalikan mulutnya, dia juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Siapa yang bisa menjaga perkataannya, dia bisa memelihara nyawanya. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, poin yang kedua, lidah perkataanmu itu menentukan arah hidupmu. Bukan angin badai, bukan masalah, bukan situasi. Mari kita lihat dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Kita baca di sana bersama-sama. Yakobus 3 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi kembali penulis hikmat ini yaitu Yakobus menggunakan contoh perbandingan antara yang sangat besar dengan yang sangat kecil. Pada saat itu kapal juga dipakai untuk sebagai transportasi peperangan.
transportasi yang sangat penting untuk menjelajah. Dan firman Tuhan katakan di sana adalah sekalipun digerakkan oleh angin keras. Jadi masalah bagi kapal, masalah bagi nahkoda atau pelaut adalah apa? Angin keras, angin badai. Situasi yang enggak diinginkan, digerakkan oleh angin keras. Tetapi apa yang terjadi? Bukan angin keras, bukan masalah, bukan badai yang menentukan arah dari kapal itu, tetapi kemudi yang sangat kecil. Amin. Nah, firman Tuhan mau kasih tahu. Hidup kita memang mengalami masalah, persoalan, tekanan. Bahkan kalau masalahnya berat kita menghadapi katakan badai. Tapi bukan badai itu, bukan masalah itu, bukan persoalan itu yang akan menentukan arah hidupmu, tetapi bagaimana perkataanmu, bagaimana kendalimu atas perkataanmu. Di tengah situasi yang buruk, apa susahnya sih ngomong sesuatu yang baik, karena Tuhan kita itu baik, amin. Karena Tuhan kita itu merancangkan kebaikan, karena Tuhan kita itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan hanya ada rancangan yang baik yang Tuhan adakan di dalam hidup kita, amin. Karena ketika kita di tengah tekanan, di tengah kita persoalan, di tengah kita badai, di tengah kita masalah, ini bicara sikap hati kita. Dan firman Tuhan katakan bukan persoalan, bukan angin keras itu yang menentukan. Memang ada masalah, memang kapal itu digerakkan oleh angin keras itu. Tetapi yang menentukan arahnya adalah kemudi yang sangat kecil itu. Saya percaya ketika kita di tengah angin keras, di tengah persoalan, di tengah masalah, di tengah tekanan, kalau kita memperkatakan janji Tuhan, kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, kita memperkatakan siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita, saya percaya firman Tuhan itu yang akan membawamu dan menuntunmu dan mengarahkanmu dan menentukan arahmu kepada setiap rancangan jalan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, mari kita lihat di sana. Lidah perkataan memiliki dampak yang sangat besar. Kehancuran, kerusakan, hidup bukan karena masalah besar, tetapi kata-kata yang tidak dikendalikan. Sekali lagi, saya akan bacakan di sana. Lidah perkataan kita memiliki dampak yang sangat besar. Kehancuran, kerusakan hidup bukan karena masalah besar, tapi kata-kata yang tidak dikendalikan. Kenapa? Yakobus kembali memberi contoh bagaimana lidah ini memiliki dampak yang sangat besar. Amin. Dan dampaknya bukan hanya personal. Lidah kita itu, perkataan kita itu didengar bukan hanya oleh telinga kita, tetapi juga telinga orang. Jadi lidah perkataan kita itu juga punya dampak komunal atau lebih luas kepada keluargamu, kepada lingkunganmu, kepada orang yang menerima perkataanmu. Mari kita lihat ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Mungkin kita anggap ya ngomongnya perkataan ini sepele, tapi ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Dan firman Tuhan katakan di sana, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah restless evil. Atau kalau dalam terjemahan kamus dari bahasa Yunaninya adalah lidah bisa menimbulkan kejahatan yang enggak bisa diprediksi, unpredictable evil. Artinya apa? Yakobus memakai contoh yang sangat negatif di sana. Betapa daya rusak perkataan itu, daya rusak lidah itu begitu besarnya. Seringkali orang hidupnya bukan dirusakkan oleh masalahnya, tetapi dirusakkan oleh perkataannya. Itu sebabnya perlu penguasaan diri. Amsal pasal yang ke-18 ayat 21, firman Tuhan katakan di sana,
Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada dari NAS, New American Standard Bible, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Jadi ada kuasa di dalam perkataan itu. Death and life are in the power of tongue. Lidah itu memiliki dampak, memiliki kuasa yang berdampak sangat besar. Itu sebabnya perhatikan perkataan apa yang keluar dari mulutmu. Amsal pasal 21 ayat 23, firman Tuhan katakan begini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kalau saudara perhatikan, kitab Amsal dengan kitab Yakobus ini sama-sama kitab hikmat. Amsal adalah kitab hikmat di dalam perjanjian lama, Yakobus adalah kitab hikmat di dalam perjanjian baru. Untuk mengajar kita bagaimana kita berperilaku dengan baik, dengan benar, seturut kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, mari kita lihat. Kita buka dulu 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini, kita baca bersama-sama. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini juga merupakan kutipan dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal 34 ayat 13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Satu ayat sebelumnya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Firman Tuhan katakan selanjutnya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi mulut kita bukan lagi untuk dusta, mulut kita bukan lagi untuk mengatakan apa yang jahat, mulut kita bukan lagi alat kegelapan, mulut kita adalah alat terang, alat Tuhan Yesus Kristus, alat kebenaran, katakan amin. Mulut kita, lidah kita yang telah kita serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita memberi diri dibaptis, ketika kita percaya kita dijadikan ciptaan yang baru di dalam Kristus, lidah saudara dan saya bukan lagi alat iblis, lidah saudara dan saya adalah alat Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Yakobus di sini menekankan dampak yang sangat negatif dari lidah supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga, supaya kita menguasai diri dan menguasai lidah kita. Lidah juga bisa dipakai seperti air yang menyejukkan, betul? Seperti memberi semangat, menjadi manis didengar orang, membangkitkan semangat orang. Lidah juga bisa menjadi berkat. Karena memiliki dampak berkat juga. Yang keempat, mari kita lihat. Poin yang keempat, mulut itu liar, perlu dijinakan. Manusia tidak sanggup, tetapi Roh Kudus menolong. Amin. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yakobus memakai perbandingan, contoh adalah semua binatang, baik yang di udara, baik yang di darat, maupun yang di laut, bukan binatang-binatang yang biasa saja, bahkan binatang yang buas, yang di udara, yang di darat, laut. Di sana dikatakan telah dijinakan oleh manusia. Lidah pun, ayat yang ke-7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi manusia tadi dikatakan di ayat yang kedua adalah tidak seorang pun
sanggup menguasai perkataannya. Kalau dia sanggup menguasai perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Firman Tuhan ini juga buat saya secara pribadi dan juga buat kita semua. Karena manusia tidak mungkin dengan kekuatannya menjinakkan lidahnya, mulutnya, perkataannya. Kita memerlukan Roh Kudus untuk menolong kita, mengingatkan kita, menuntun kita, menjaga kita. Nah, firman Tuhan katakan dari PowerPoint saya, terjemahan bahasa Inggrisnya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. For God didn't give us a spirit of fear, but of power and love and self-control. Terjemahan bahasa Indonesia adalah, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tapi kata ketertiban di sana, kalau dari bahasa aslinya diterjemahkan, dan terjemahan Net Bible ini lebih dekat dengan bahasa aslinya, dikatakan apa? Roh Kudus memberi kita apa? Kekuatan, kasih, dan self-control, penguasaan diri, pengendalian diri, termasuk penguasaan lidah kita. Saudara bisa bayangkan, Daud yang hari-harinya memuji Tuhan, Daud yang hidupnya, hatinya memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan Tuhan sebut Daud orang yang berkenan di hatiku. Apa yang menjadi doa Daud? Mazmur pasal 141 ayat 3 katakan begini. Kita baca bersama-sama. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Kita buka Matius 12 ayat 34 sampai 37. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Matius 12 ayat 34 sampai ayat 37. Saya mulai dari kalimat yang terakhir. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam kitab Yakobus kasih tahu kita. Enggak mungkin ada dua sumber. Dari mata air yang sama, keluar yang pahit dan keluar yang tawar atau manis atau yang segar. Enggak mungkin. Karena apa yang diucapkan adalah berasal dari hati. Kalau hatimu baik, perkataanmu baik. Kalau hatimu sudah dibaharui oleh hati Kristus, perkataanmu perkataan yang benar. Itu sebabnya Paulus menasehatkan di dalam Efesus pasal yang keempat mengenai kita sudah dijadikan ciptaan yang baru. Bukan lagi hidup yang lama termasuk perkataan kita, bukan lagi yang lama tetapi perkataan yang baru. Perkataan yang baru yang bagaimana? Efesus pasal 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang pada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ayat 29. Katakan sama saya saudara yang di rumah juga yang di tempat ini katakan berkata benar. Amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan sama saya, perkataan yang baik. Katakan sama saya, yang perlu. Karena seringkali kadang yang kita ucapkan itu perkataan yang gak perlu. Yang akhirnya malah menyinggung orang lain dan sebagainya. Jadi bagaimana kita sebagai ciptaan yang baru menanggalkan perkataan yang lama dan mengenakan perkataan yang baru, ingat ketiga hal ini. Yaitu yang benar, yang baik, dan baik itu membangun, dan yang perlu. Amin. Katakan sama saya, benar, baik, dan perlu. Ingat ketiga hal ini. Jadi ada filter, ada kendali di dalam perkataanmu. Sebelum engkau mengucapkan sesuatu dalam bahasa sehari-harinya jangan asal jeblak. Pikirkan baik-baik. Dan saya percaya kalau hatimu diisi kebenaran firman Tuhan,
hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, hanya mengingat, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buahnya juga baik. Amin. Karena Yakobus katakan, firman Tuhan katakan, pohon ara tidak menghasilkan buah zaitun dan pohon anggur tidak menghasilkan buah ara. Jadi mengenai pohon dan buah, lidah mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Perkataan kita akan mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya kotor, ketahuan hatinya kotor. Tapi kalau ada orang yang hatinya baik, penuh kasih, kelihatan dari perkataannya. Enggak pura-pura, ada ketulusan di sana. Jadi Yakobus mau menasihatkan gini, firman Tuhan mau menasihatkan gini. Lidah itu perlu konsisten. Inkonsistensi lidah adalah masalah hati. Jadi hatinya beresin dulu. Minggu yang lalu kita sudah belajar penguasaan diri, hati dan pikiran. Saudara bisa lihat di YouTube Gereja Tiberias, di sana mengenai khotbah saya mengenai penguasaan diri, hati dan pikiran. Kalau hatinya beres, maka lidahnya juga perkataannya konsisten dengan hatinya. Sehingga iman selaras dengan perkataan, selaras dengan perbuatan. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita, kalau perkataanmu beda dengan perbuatanmu, kamu itu penipu. Perbuatanmu berbeda dengan perkataanmu, kamu itu penipu, kamu pendusta. Jadi iman selaras dengan perkataan, selaras dengan perbuatan. Dan karena Tuhan Yesus terus baharui hati kita, maka saya percaya perkataanmu juga semakin hari semakin diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya simpulkan, kebenaran firman Tuhan Yesus pada pagi hari ini, seorang pemain musik pemimpin pujian, betapa pentingnya penguasaan diri perkataan. Yang pertama adalah, poin yang pertama, kembali saya bacakan, saya simpulkan, menguasai mulut atau perkataan menguasai seluruh tubuh. Yang kedua, lidah perkataanmu menentukan arah hidupmu. Bukan angin badai, bukan masalah, bukan situasi. Amin. Bahkan di tengah badai sekalipun, ketika engkau memperkatakan janji Tuhan, engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau memperkatakan apa yang baik yang Tuhan buat dalam hidupmu, kesanalah arah hidupmu. Katakan amin. Satu kalimat ini yang Tuhan ingetin saya. Kalau keadaanmu lagi buruk, apa susahnya sih ngomong yang baik? Karena Tuhan kita itu baik. Amin. Lidah, perkataan memiliki dampak yang sangat besar. Kehancuran, kerusakan hidup bukan karena masalah besar, tetapi kata-kata yang tidak dikendalikan. Dan yang terakhir, mulut itu liar, perlu dijinakan. Manusia tidak sanggup, Roh Kudus yang menolong. Bagaimana saudara dan saya setiap hari bergantung sepenuhnya kepada Allah Roh Kudus menuntun kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhanku. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Supaya hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Sehingga hanya perkataan yang baik, yang benar, dan yang memuliakan Tuhan yang keluar dari mulut perkataan kita. Dan itu akan memberkati hidupmu, memberkati hidup orang di sekitarmu, mengubahkan keadaanmu, dan mengubahkan keadaan orang di sekitarmu. Lidahmu satu frekuensi dengan karya mujizat Tuhan. Harapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan Yesus, seberapa kuat kami berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan, tetap kami gak bisa menguasai perkataan lidah kami dengan kekuatan kami. Itu sebabnya kami berdoa, kami minta Roh Kudus menolong kami, menuntun kami di dalam setiap perkataan kami. Seperti Daud berdoa, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Sehingga hanya perkataan yang benar, perkataan yang kudus, perkataan yang baik, perkataan yang perlu, perkataan ucapan syukur, perkataan yang memberkati baik hidup kami maupun orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Biar perkataan kami selaras dengan rencana dan tujuan Tuhan, dengan janji Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, mulut kami untuk memuji memuliakan-Mu Tuhan. Bukan untuk mengutuk, bukan untuk merusakkan, bukan untuk menyinggung, bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain. Tapi untuk meninggikan-Mu Tuhan dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Angkat tanganmu dua-dua, katakan, biar ini doa kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Biar setiap pujian yang boleh kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini tidak akan kembali sia-sia. Mereka mengerjakan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap berkat bagi hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Teddy Lusli, Tuhan urapi,
Tuhan memberkati senantiasa hamba-Mu bersama keluarga dalam berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Urapi senantiasa pelayanan hamba-Mu bersama tim yang melayani ya Tuhan. Sehingga melalui setiap pelayanan hamba-Mu baik jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami akan bawa korban syukur persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami yang percaya kami tidak akan kekurangan. Karena janji firman-Mu yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama Tiberias kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sama-sama kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengundang sahabat kolektan untuk menjalankan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Kami ucapkan terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu bercurah bagi kita. Sama-sama. Dan darahmu bercurah bagi kami. Persilakan apa? Jika menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Matius pasal 26, ayat 26 sampai 28. Tuhan Yesus berfirman, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban, tergantung di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, kemuliaan kekal, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus hancur untuk memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus hancur memikul segala penyakit kami dan menanggung segala kelemahan, kesesakan, penderitaan kami. Kami disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki kami sehat sempurna. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami sehat, tidak terkapar sakit apapun, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU,
tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, disucikan, dibenarkan, disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus yang menjaga, memberkati kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dijadikan ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, dalam kebenaran, tekun setia, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, keluarga yang kasih mula-mula, keluarga yang rukun, keluarga yang kudus, keluarga yang saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling sabar, saling lembut hati, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru kami sehat, pankreas kami sehat, gula darah kami sehat, hormon-hormon tubuh kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, imunitas tubuh kami sehat, tidak autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus, syaraf kami sehat, tidak stroke. Pembuluh darah kami sehat, tidak ada yang tersumbat, tidak ada yang terjepit. Tulang-tulang kami sehat, tidak ada yang keropos. Syaraf-syaraf kami sehat, tidak ada yang terjepit. Otot-otot kami sehat, tidak ada yang rusak. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap sel tubuh kami sehat, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia. Darah kami sehat sempurna, tekanan darah kami sehat, gula darah kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami, keluarga kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami, Bu Daniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati Ibu Pendeta Daniati. Tangan Tuhan Yesus yang kuat selalu menjaga, memberkati, melindungi, dan menuntun di dalam pelayanannya dan keluarganya, diproteksi Tuhan Yesus. Kami doa buat setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus bersama keluarga. Tuhan Yesus yang proteksi dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mencukupkan apa yang mereka semua perlukan. Dan Tuhan Yesus juga yang menibakan hamba-hambamu Tuhan untuk melayani di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berdoa buat sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdoa buat pemulihan keluarga, kasih Tuhan Yesus memulihkan. Mereka yang sedang berdoa buat pemulihan ekonomi, lepas dari hutang-hutang, berkat Tuhan Yesus, tingkap-tingkap langit terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus buka jalan untuk setiap hutang mereka terbayar lunas. Mereka diberkati Tuhan Yesus, bisa memberi pinjaman dan tidak meminjam, menjadi berkat dan tidak meminta-minta. Tuhan Yesus yang berkati Tuhan, mereka yang sedang studi, Tuhan Yesus tuntun, berkati, beri kemampuan, kesanggupan, kekuatan untuk menyelesaikan studinya dengan baik. Dalam rencana Tuhan Yesus hari depan yang penuh harapan. Kami berdoa buat Ibu Mansia, Tuhan Yesus yang tolong untuk sembuh dari kanker, sehat sempurna. Kami juga berdoa untuk Ibu Revania dengan Pak Nelson, dalam nama Tuhan Yesus diberkati, rukun selalu dan menjadi berkat Tuhan Yesus di dalam mengajar murid-murid. Tuhan Yesus berkati keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan.
Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang menolong kami tidak pernah terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang meninggikan kami, Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik, Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dan satu hari Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, tidak ada yang ketinggalan, hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami di sorga sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat tubuh darah-Mu Tuhan Yesus yang menghidupi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus dan hanya oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, saudara, firman Tuhan Yesus, kuasa, mujizat, kemuliaan, kasih Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus setiap hari, merasakan, menikmati, mengalami, menerima kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kasih setia-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habis. Untuk selamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Anugerah berkat yang terbaik, kasih yang sempurna, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kekuatan yang dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, mengaruniakan kita mahkota kekal di dalam kerajaan surga. Sampai hari itu terjadi, setiap hari juga terjadi dalam hidupmu. Tak habis-habisnya engkau mengalami, menyaksikan, melihat dan menerima kasih rahmat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Ku kagum padamu